Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha. Sholat sunnah dapat dikerjakan sehari-hari untuk melengkapi sholat fardu. Salah satunya yaitu sholat duha yang jadi amalan sunnah yang bisa dilakukan untuk memperoleh pahala. Tidak hanya pahala, mengerjakan sholat duha juga dapat melancarkan rezeki. Mengutip laman Nu, keutamaan lain salat duha adalah sebagai pahala sedekah. Secara lebih terperinci, siapapun yang mengerjakan sholat duha akan dianggap telah bersedekah atas seluruh anggota tubuhnya. Rasulullah bersabda, "Setiap pagi, ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan salat duha 2 rakaat." Hadis riwayat Muslim. Juga, siapapun yang mengerjakan sholat duha tidak akan dianggap sebagai orang lalai. Karena itu, dalam mencari rahmat Allah, hendaknya kita senantiasa mengerjakan sholat duha agar terlepas dari sifat lengah dan lalai. Adapun hadis dari keutamaan tersebut, yakni orang yang mengerjakan salat duha tidak termasuk orang lalai. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan An-Nasai. Salat duha juga membuat mereka yang mengerjakan diampuni dosa-dosanya di masa lampau. Siapapun yang mengerjakan sholat duha secara rutin, dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut sabda Rasulullah. Siapa yang membiasakan, menjaga salat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian, barang siapa rutin mengerjakan sholat duha juga akan mendapat istana megah di surga kelak. Adapun sabda mengenai keutamaan sholat duha ini adalah, barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hasyiah riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Terakhir, menunaikan salat duha setidaknya 2 rakaat juga dapat menyehatkan tubuh. Rasulullah bersabda, "Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi, diganti dengan melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 720. Meski hukumnya sunnah, salat duha mempunyai batas waktu yang harus dilaksanakan pada waktu yang tepat. Jangan sampai ibadah yang kita jalani menjadi sia-sia dan menimbulkan dosa karena sholat di waktu yang tidak tepat, karena ternyata ada waktu-waktu yang diharamkan untuk menjalankan ibadah sholat. Berikut waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha berdasarkan hadis Rasulullah. Terdapat hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan waktu yang diharamkan sholat duha. Ibnu Abbas berkata, "Datanglah orang-orang yang diridai dan ia rida kepada mereka yaitu Umar. Ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang salat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asar hingga matahari terbenam." Hadis riwayat Bukhari. Zaid bin Arqam bahwa ia melihat orang-orang mengerjakan sholat duha pada waktu yang belum begitu siang, maka ia berkata, "Ingatlah, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa sholat duha pada selain saat-saat seperti itu adalah lebih utama, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak onta sudah bangun dari pembaringannya karena tersengat panasnya matahari." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila sinar matahari terbit maka akhirkanlah, jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi."
dan apabila sinar matahari terbenam, maka akhirkanlah, jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Allah adalah pada waktu anak-anak onta sudah bangun dari pembaringannya karena tersengat panasnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sinar matahari terbit maka akhirkanlah, jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi, dan apabila sinar matahari terbenam, maka akhirkanlah, jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Alasan lainnya kenapa waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha karena adanya setan yang mengikuti di waktu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit, matahari berada dekat dengan setan, dan ketika telah mulai meninggi berpisah darinya, pada waktu matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan. Dan ketika telah zawal, condong ke arah barat, ia berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam ia berpisah lagi darinya. Hadis riwayat Nasai. Demikianlah vlog kita kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri kami pribadi, mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar.